Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena mesin dihidupkan saat mengisi bahan bakar, sebuah minibus terbakar dan meledak di sebuah SPBU di Kabupaten Kudus. 2 mahasiswa menjadi korban banjir di Semarang. Keduanya tewas tersengat listrik di depan indekos lantaran kabel listrik putus terendam banjir. 5 kawanan perampok pengusaha telur asal Batang ditembak karena melawan dengan senjata api. Ya, komplotan perampok bersenjata api asal Lampung yang merampok dan menyekap pengusaha telur asal Batang dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat diringkus. Komplotan ini ternyata merupakan kumpulan mantan narapidana Lapas Kedung Pane, Semarang. Lima anggota komplotan perampok bersenjata api ditangkap petugas gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Batang di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Petugas melumpuhkan seluruh pelaku dengan tembakan di bagian kaki karena melawan dengan senjata api saat dibekuk. Komplotan ini berasal dari Lampung dan dikenal sadis. Pada aksi terakhir, mereka merampok dan menyekap pengusaha telur Ahmad Tahrori di rumahnya di Duku Gerdu, Desa Kluwi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Tak hanya menyekap korban, para pelaku juga menyekap kepala desa dan ketua RT yang datang membantu korban. Mereka kemudian membawa uang tunai sebesar 120 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Komplotan juga tergolong profesional. Dari 5 saksi yang terdata, mereka terlebih dulu mensurvei lokasi dan aktivitas calon korban. Kelompok ini melakukan culas di salah satu pengusaha dengan menggunakan senjata api. Modus yang dilakukan oleh tersangka memasuki rumah dengan cara melompat pagar. Komplotan ini didalangi tersangka JRM asal Tulang Bawang, Lampung sebagai otak sekaligus eksekutor. Ia mengumpulkan 4 pelaku lain yang ternyata sama-sama mantan warga binaan Lapas Kedung Pane, Semarang. Perampokan apa? Sepeda motor. Oh, curi motor. Iya. Setelah ditahan di lapas mana? Pati Kedung Pane, Semarang. Kabel dari berkembang dari curhat, kabel motor ditahan, sekarang meningkat jadi pelaku perampokan. Para pelaku tercatat telah 5 kali merampok di wilayah Jawa Tengah dan merampas harta korban bernilai ratusan juta rupiah. Polisi menyita barang bukti senjata api rakitan dan peluru yang digunakan pelaku saat merampok. Kini kelima pelaku terancam di penjara lebih lama lagi. Selain dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman penjara 12 tahun, mereka juga dikenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Komplotan pencuri daging ayam potong di sebuah perusahaan di Kota Salatiga dibekuk polisi. Para pelaku yang merupakan karyawan perusahaan mengemas daging ayam potong dengan plastik sampah saat dibawa keluar pabrik agar tidak dicurigai. 13 kali mencuri daging ayam potong milik PT Harun Pokpan Indonesia selama 3 bulan terakhir. 2 dari 3 pelaku akhirnya ditangkap. Pelaku bukan orang asing, melainkan karyawan perusahaan sendiri. Selama 3 bulan, mereka telah mencuri ratusan kilogram daging ayam potong dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Para pelaku yang didalangi Nandan Kurniawan mengangkut daging ayam potong dengan mobil box. Agar tidak dicurigai, mereka menyembunyikan daging ayam potong dalam plastik sampah. Namun aksi terakhir pada Desember lalu, ulah mereka kepergok petugas keamanan logistik karena barang yang diangkut tidak sesuai dengan surat muat. Sekali beraksi, mereka bisa mencuri 100 kg daging ayam potong. Selain ke tetangga, mereka menjual ke pedagang ayam. Ayo, kamu kan nugget harusnya. Nugget dari PT itu kemana ini? Kemana? Kios-kios yang mana? Toko-toko atau kemana? Di Jawa Tengah. Yang bersangkutan sudah melakukan ini sudah kurang lebih
diambil oleh pelaku ini. Sedikit demi sedikit dibuang di tempat sampah, kemudian diambil oleh para pelaku. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Rumah dinas pegawai Kejaksaan Negeri Brebes dibobol maling saat ditinggal libur Nataru. Tim Inafis Polres Brebes melakukan olah TKP di komplek Rumah Dinas Pegawai Kejaksaan Negeri Brebes. Dari olah TKP diketahui pelaku menyelinap masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela bagian depan. Polisi menduga pelaku lebih dari satu orang. Pelaku membawa kabur sejumlah harta benda seperti laptop, jam tangan, dan sepeda gunung. Pencurian terjadi di rumah kosong ditinggal pemilik mudik libur Nataru ke daerah Purwokerto. Demonstrasi terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tegal. Massa memprotes proses seleksi anggota panitia pemilihan kecamatan yang diduga syarat kecurangan. Yang kemarin juga ikut mencoba. Massa atas nama Aliansi Pemuda Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal berdemo di KPUD Kabupaten Tegal Senin sore. Mereka protes atas hasil seleksi anggota panitia pemilihan kecamatan. Massa menduga adanya praktik kecurangan dalam proses seleksi. Yang kemarin menjadi penanggung jawab rekrutmen. Salah satu terkait tahapan wawancara yang dinilai penilaiannya tidak jelas dan subjektif. Kami yang sudah benar-benar kadang-kadang yang sudah proporsional itu bagus, akan tetapi ketika penilaian di wawancara itu kita merasa dicurangi di situ. Yang kedua tadi saya mengklarifikasi tentang hasil administrasi, ya administrasi awal ternyata ada administrasi ralat. Administrasi ralat itu tidak mencantumkan menggagalkan ke nomor sebelumnya. Nah ini pun menjadi suatu kejanggalan. Tapi seolah-olah itu Komisioner menjawab adalah melihat dari seakan. Padahal kan yang paling kuat adalah di keputusan pleno KPU. Menanggapi tudingan ini, Komisioner KPUD Kabupaten Tegal angkat bicara. Mereka mengatakan seluruh proses seleksi sesuai aturan dan transparan. Masuk dari proses seleksi, juga transparansi, terbukaan kita lakukan. Langsung pada saat misalkan seleksi administrasi kita lakukan itu di website tanggung jawabannya, orang bisa melihat semua berapa nilainya di CAT. Pada saat selesai langsung kita umumkan, orang bisa melihat semua, publik bisa melihat, termasuk tadi yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan aspirasi itu juga diberi bagian dari transparansi yang kita lakukan. Jadi tidak ada masalah apa yang kita lakukan karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski telah mendapat penjelasan, massa tetap merasa tidak puas. Mereka berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu ke KPU Pusat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.